Yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, Ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Jumat tanggal 2 Juni tahun 2023, saya akan mengomentari Yusuf Kalla diperiksa Kejaksaan Agung lagi terkait uang 2,2 triliun. Terkait kasus Johnny Plate yang sudah ditahan Kejaksaan Agung RI karena korupsi sebesar 8 triliun atas proyek BTS 4G di Kementerian Kominfo, dan uang 8 triliun tersebut ada yang mengalir kepada orang lain. Setelah Kejaksaan Agung menggeledah perusahaan Bukaka milik Yusuf Kalla, menemukan minimal 2 alat bukti. Diperkuat lagi, Kejaksaan Agung menemukan aliran dana ke rekening Yusuf Kalla sebesar 2,2 triliun dari hasil korupsi 8 triliun yang dilakukan mantan Menteri Kominfo Johnny Plate atas proyek 4G. Kemudian Kejaksaan Agung memeriksa lagi Yusuf Kalla lebih mendalam terkait mengalirnya uang korupsi sebesar 8 triliun ke rekening Yusuf Kalla sebesar 2,2 triliun. Dugaan besar hasil pemeriksaan terakhir kepada Yusuf Kalla sedang dianalisa. Bila sudah cukup alat buktinya, tidak lama lagi Yusuf Kalla dapat ditetapkan sebagai tersangka. Kalau sampai Yusuf Kalla terbukti terlibat atas aliran dana sebesar 8 triliun yang dilakukan Johnny Plate terkait proyek BTS 4G, Yusuf Kalla dapat dituntut nanti melakukan perbuatan korupsi, melanggar Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dalam Pasal 2, ancaman hukumannya seumur hidup. Sebentar lagi Yusuf Kalla akan memakai rompi oranye, dan kalau sampai dijatuhkan hukumannya oleh hakim, bisa Yusuf Kalla menjalani hukuman dalam menjalani hukumannya di masa tuanya dalam penjara atau lembaga pemasyarakatan. Bila sampai Yusuf Kalla ditahan di dalam penjara dan menjalani hukumannya atas putusan hakim sampai hari tuanya, diduga bertambah kondusifnya dalam bernegara. Terlebih kampanye dalam pemilihan presiden tahun 2024 karena Yusuf Kalla ini mendukung Anies Baswedan calon presiden selaku pendukung garis keras dan pendukung politik identitas yang berkeinginan mengganti Pancasila dengan khilafah sebagai dasar negara Indonesia. Selain itu, menghambat berkembangnya garis keras di Indonesia karena Yusuf Kalla pernah mendatangkan pimpinan ISIS atau pimpinan teroris ke Indonesia dan Muzakir selain dibawa ke Jakarta, dibawa ke daerah Sulawesi Selatan untuk mempengaruhi masyarakat setempat beralih ke agama Islam. Harapan saya, bila Yusuf Kalla ikut terlibat atas kasus korupsi 8 triliun terkait proyek BTS 4G, agar Kejaksaan Agung segera disidangkan dengan harapan nanti hakim menjatuhkan hukuman sesuai perbuatannya. Terkait kasus Johnny Plate yang sudah ditahan di Kejaksaan Agung RI karena korupsi sebesar 8 triliun atas proyek BTS di Kementerian Kominfo, dan juga aliran dana 8 triliun tersebut banyak mengalir kepada yang lain, terutama kepada PT Bukaka. Setelah Kejaksaan Agung menggeledah perusahaan Bukaka milik Yusuf Kalla, menemukan minimal 2 alat bukti. Diperkuat lagi, Kejaksaan Agung menemukan aliran dana ke rekening Yusuf Kalla sebesar 2,2 triliun dari hasil korupsi 8 triliun yang dilakukan mantan Menteri Kominfo Johnny Plate atas proyek 4G. Kemudian Kejaksaan Agung memeriksa lagi Yusuf Kalla lebih mendalam terkait mengalirnya uang korupsi sebesar 8 triliun ke rekening Yusuf Kalla sebesar 2,2 triliun. Dugaan besar hasil pemeriksaan terakhir kepada Yusuf Kalla sedang dianalisa. Bila sudah cukup alat buktinya, tidak lama lagi Yusuf Kalla dapat ditetapkan sebagai tersangka. Kalau sampai Yusuf Kalla terbukti terlibat atas aliran dana sebesar 8 triliun yang dilakukan Johnny Plate terkait proyek BTS 4G, Yusuf Kalla dapat dituntut nanti melakukan perbuatan korupsi, melanggar Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dalam Pasal 2, ancaman hukumannya seumur hidup. Sebentar lagi Yusuf Kalla akan memakai rompi oranye, dan kalau sampai dijatuhkan hukumannya oleh hakim,
bisa Yusuf Kala menjalani hidup di masa tuanya dalam penjara atau lembaga pemasyarakatan. Bila sampai Yusuf Kala ditahan di dalam penjara dan menjalani hukumannya atas putusan hakim sampai hari tuanya, diduga bertambah kondusif dalam bernegara. Terlebih kampanye dalam pemilihan presiden tahun 2024 karena Yusuf Kala ini mendukung Anies Baswedan calon presiden selaku pendukung garis keras dan pendukung politik identitas yang berkeinginan menggantikan Pancasila dengan khilafah sebagai dasar negara Indonesia. Selain itu, menghambat berkembangnya garis keras di Indonesia karena Yusuf Kala pernah mendatangkan pimpinan ISIS atau pimpinan teroris ke Indonesia, dan Muzakir selain dibawa ke Jakarta dibawa ke Sulawesi Selatan untuk mempengaruhi masyarakat setempat beralih ke agama Islam. Harapan saya bila Yusuf Kala ikut terlibat atas kasus korupsi 8 triliun terkait proyek BTS 4G agar Kejaksaan Agung segera disidangkan dengan harapan nanti hakim menjatuhkan hukuman sesuai perbuatannya. Sekian dan terima kasih.